Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-19 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Luqman, Quran Surat As-Sajdah, dan Quran Surat Al-Ahzab. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana cara kita membela Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran hidup, Al-Quran berjalan. Segala tingkah lakunya adalah implikasi dari Al-Quran. Ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim yang sering kita dengar dan dibuat senjata oleh para haters Islam, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW telah menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha saat berusia 6 tahun. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari kalangan non-muslim tentang hal ini. Dan para haters bahkan memberi julukan yang menjijikkan terhadap Rasulullah SAW. Lalu apa pembelaan kita sebagai umat terhadap hal tersebut? Jika hal ini adalah benar, secara otomatis akan menjadi sunnah bagi umat Islam untuk menikahi dan menikahkan anak di usia 6 tahun. Tapi kenyataannya dari dahulu sampai sekarang, dari zaman sahabat sampai sekarang, tidak ada yang melakukannya. Dan kita lihat apa yang dikatakan Al-Quran tentang usia yang pantas untuk seorang wanita dinikahi. Jika sudah mencapai usia pubertasnya, apakah usia 18 tahun atau 20 tahun seperti undang-undang pernikahan saat ini? Ini tidak tergantung berapa usianya. Ini tergantung dari fakta biologis seorang wanita yang masing-masing berbeda. Jadi, bagaimana dengan hadis di atas? Al-Quran adalah kebenaran mutlak dan sanadnya di atas hadis. Jadi, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Aisyah di usia 6 tahun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya setelah Aisyah radhiyallahu anhu mengalami masa pubertasnya. Ini bertujuan untuk mendidik Aisyah radhiyallahu anhu untuk menjadi salah satu ummul mukminin. Ini sama seperti peristiwa saat Maryam radhiyallahu anhu yang sejak kecil diasuh oleh para pendeta di mihrabnya sampai dia memasuki masa pubertasnya. Kemudian dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Dan saat Maryam radhiyallahu anhu sudah mengalami masa pubertas inilah Allah menyampaikan wahyu bahwa dia akan mengandung seorang Rasulullah tanpa seorang ayah atas izin Allah, yang kemudian setelah melahirkan Isa alaihissalam, Bunda Maryam alaihissalam kembali lagi ke gerejanya, dan saat itulah bayi Isa putra Maryam bisa berbicara. Karena saat mereka menanyakan tentang ayahnya, Isa putra Maryamlah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa Isa putra Maryam dilahirkan tanpa ayah atas izin Allah. Lalu apa implikasinya dari hadis di atas terhadap peraturan undang-undang pernikahan kita saat ini? Washington mengatakan wanita bisa menikah setelah berusia 18 tahun atau sekarang menjadi 20 tahun batasannya, dan baru bisa mendapatkan buku nikah. Lalu apakah sekarang anak-anak perempuan kita usia 18 tahun atau 20 tahun baru mengalami pubertas? Lalu, banyakkah di antara usia ini mereka melakukan hubungan di luar nikah? Inilah
salah satu fitnah Dajjal dalam hukum-hukum negara demokrasi. Berhukum selain dengan hukum Allah adalah syirik. Lalu, apakah ada dari ulama kita yang menentang hukum ini? Rasulullah SAW merindukan hujan terakhir dari kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah. Semoga akan terlahir generasi hujan terakhir dari kita yang sangat dirindukan Rasulullah. Wallahu a'lam.